Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Paling anti perjodohan. Nek, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ujar gadis cantik berusia 21 tahun yang bernama lengkap Safira Larasati yang akrab disapa Vira. Dia pamit berangkat ke tempat kerjanya. Waalaikumsalam, kerjanya Hatira, ujar Sumi nenek Vira. Mereka hanya tinggal berdua di rumah yang bisa dibilang gubuk hasil peninggalan kakek Vira, harta satunya yang mereka miliki. Vira tidak pernah memilih pekerjaan apa saja, yang penting halal untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka berdua. Saat ini Vira bekerja sebagai cleaning service. Hanya Vira yang bekerja sementara neneknya dilarang Vira bekerja karena beliau sudah sangat tua. Orang tua Vira sudah meninggalkan saat dia masih berusia 3 tahun. Ayahnya kecelakaan dan ibunya meninggal karena sakitan sejak ditinggal ayahnya. Vira perempuan periang dan ramah, senyum manisnya membuat banyak lelaki terpesona, tetapi Vira tak mau meladeni. Karena dia merasa masih harus membahagiakan neneknya dulu, untuk urusan jodoh diserahkannya pada Allah. Jika memang sudah waktunya, Vira akan menerima asalkan neneknya setuju. Sejak lulus SMP kakek Vira meninggal dan Vira sudah bekerja selain untuk makan sehari-hari dan biaya sekolahnya. Apa saja dikerjakan, mulai dari mencuci piring sampai pakaian orang. Satu keinginan Safira, bisa kuliah. Tapi mungkin itu hanya citanya saja, karena uangnya selama ini habis untuk biaya pengobatan neneknya. Saat ini Vira bekerja menjadi office girl di perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Mungkin bagi sebagian orang itu pekerjaan rendah, tapi bagi Vira semua pekerjaan sama saja, yang penting tidak mencuri dan sebagainya. Apalagi gaji di sini cukup besar untuk sekelas office girl seperti dirinya, bisa membiayai hidup dan membawa neneknya berobat. Itu sudah sangat membahagiakan bagi Vira. Sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan gedung besar bertuliskan DA Group. Satpam membuka pintu untuk seseorang yang ada di dalam mobil mewah itu. Selamat siang, Pak. Sapa Satpam membungkukkan badannya sopan. Selamat siang, sahut Dani ramah. Sejak memutuskan pindah dari kota yang ditempati Melinda, kehidupan Dani berubah total. Dia mulai menata kehidupannya dari nol lagi dan bersikap sangat ramah, selalu menghargai orang lain. Kini perusahaan yang dia rintis dari nol mulai berkembang pesat. Mamanya pun sangat bahagia saat ini. Tapi apalah arti uang banyak jika hatinya masih kosong? Belum ada perempuan yang bisa menarik hati Dani. Karena dia terlalu trauma berumah tangga akibat Clara dan Bella dulu. Seorang wanita parubaya ikut turun dari mobilnya. Di umurnya yang sudah menginjak 50 tahun ke atas, tapi wajahnya tetap cantik, berpakaian sederhana tapi elegan. Kemudian wanita parubaya itu pun berjalan masuk sambil menenteng tasnya. Walaupun kelihatan biasa, tapi harganya jangan ditanya lagi. Dani sangat menyayangi mamanya itu dan memberikan apapun untuk mamanya. Ponsel yang berada di tas berdering, tangannya merogoh tasnya. Karena tidak fokus, dia hampir jatuh kalau saja tidak ada orang yang memegang tubuhnya itu.
Anda tidak apa? Apa? Tanya sang gadis dengan nada khawatir. Tidak apa. Apa? Terima kasih, jawab wanita parubaya sambil menoleh ke arah sang gadis. Kemudian keningnya berkerut setelah melihat sang gadis seperti mengingatkan dia akan senyum Melinda mantan menantunya dulu. Ya, ini versi Melinda muda saat pertama kali bertemu Dani dulu. Syukurlah kalau Anda tidak apa-apa, ujar gadis itu lega. Sekali lagi terima kasih ya, kata wanita parubaya itu ramah. Sang gadis mengulas senyum. Sama Bu, kalau begitu saya permisi dulu, ucapnya sambil membungkukkan badan lalu pergi. Kepergian gadis itu membuat wanita paruh baya itu tersenyum sendiri dengan pemikirannya. Baik sekali dia, anaknya juga cantik, mengingatkanku pada Melinda. Gumamnya lanjut berjalan masuk ke lift khusus buat petinggi perusahaan menuju lantai teratas gedung ini. Sedangkan Dani sudah berjalan duluan ke atas karena ada meeting penting yang harus segera dia hadiri. Setelah lift berhenti, beliau keluar lalu menuju ke ruangan Dani. Melihat siapa yang datang membuat wanita yang tak lain adalah sekretaris Dani berdiri mengulas senyum. Selamat siang, Bu, sapa Utari sopan. Selamat siang Ri. Apa kamu tidak ikut meeting pagi ini? Tanya Mama Dani dengan senyum khasnya. Tidak Bu, Pak Dani hanya rapat bulanan seperti biasanya tentang kinerja pegawai, jawab Utari lembut. Mari Bu, saya antar Bu, tawarnya. Tidak usah Ri, saya bisa sendiri, tolaknya. Baik Bu, Utari menganggukkan kepalanya sopan, niat hatinya ingin berdekatan dengan calon mertua. Karena Utari tahu Dani seorang duda bahkan sudah sangat lama. Mama Dani memang kerap datang ke perusahaan Dani karena dia harus memantau anak lelakinya ini. Dia tak ingin lagi kecolongan seperti dulu. 3 kali menikah, 3 kali pula Dani mengalami kegagalan dan itu semua datang dari kalangan sekretarisnya. Jadi Mama Dani sudah trauma Dani menikahi sekretaris sendiri. Kali ini dia ingin Dani mendapatkan perempuan yang baik yang bisa memberikannya keturunan serta menuntun Dani lebih baik. Untuk harta tak pernah dia pikirkan karena Dani mampu menafkahinya nanti. Mama Dani duduk di ruang anak lelakinya itu sembari menunggu Dani. Sekilas dia teringat akan Melinda. Apa kabar mantan menantunya itu? Apakah sudah melahirkan? Karena terakhir Mama Dani mendengarkan kabar kalau Melinda sudah melahirkan. Ma, sapa Dani setelah menyelesaikan rapatnya melihat mamanya sudah berada di dalam ruangannya. Dan, Mama rasa kamu sudah harus menikah lagi dan agar ada yang mengurusimu. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga melupakan masa depan, ucap Mama Dani. Ma, jangan membahas yang tidak penting. Aku belum menemukan pengganti Melinda. Insya Allah nanti setelah sudah ada calon yang baik aku akan menikah Ma, sahut Dani. Ya, Dani ingin istri seperti Melinda. Entah itu obsesi ataukah karena rasa bersalahnya dulu membuatnya ingin mencari pengganti seperti Melinda, perempuan cantik dan sabar. Seperti Melinda, gumam Mama Dani pelan sambil menarik sudut bibirnya kecil. Mama tahu kan betapa bersalahnya aku pada Melinda, jadi aku tak ingin salah memilih lagi Ma.
Cukup sudah kehidupan kelamku dulu, kini prioritasku saat ini hanya bekerja, Ma. Untuk perempuan tak aku pikirkan itu hanya akan mengganggu pekerjaanku saja, sahut Dani sambil mengecek lembaran kertas di hadapannya ini. Dan, jangan menyalahkan dirimu sendiri, kamu butuh keturunan dan bukannya kamu sudah berobat, pasti saat ini kamu sudah sembuh dan bisa hidup normal kembali. Ma, tolong jangan bahas itu dulu, pinta Dani membuat mamanya diam. Bukan Dani tak ingin menikah lagi, tapi kali ini dia harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Dia tak mau kecolongan lagi seperti Clara dan Bella. Mama Dani mengalah, dia tak memperpanjang perdebatan mereka lagi. Sejak mereka pindah, Mama Dani sendiri banyak menghabiskan waktunya di butik. Ya, Dani sengaja membangunkan satu buah butik yang bersebelahan dengan kantornya untuk mamanya itu. Tapi hampir tiap hari Mama Dani tetap datang ke kantor untuk mengawasi anaknya ini, setelah itu baru ke butik lagi. Meskipun sebentar, dia tetap datang. Ketukan pintu membuat Mama dan anak ini menoleh ke arah suara. "Masuk," jawab Dani. Utari masuk dengan membawa 2 minuman di atas nampan, meletakkannya dengan hati-hati di atas meja sang atasan. "Silahkan Pak, Bu, diminum," ucap Utari tersenyum manis. "Terima kasih Ri, sekarang kamu boleh pergi." Dani menyuruh Utari keluar dari ruangannya dan Utari menganggukkan kepala sopan lalu hendak keluar. "Terima kasih Utari," ucap Mama Dani sembari mengulas senyum manisnya. Sama Bu, saya permisi dulu Pak." Utari berjalan pelan sambil melirik sebentar ke arah Dani yang berwajah datar, sebelum dia berbalik badan lalu keluar dari ruangan sang atasan. Bu Maria, Mama Dani bukannya tidak tahu kalau Utari sekretarisnya Dani punya perasaan lebih ke anaknya itu. Tapi Mama Dani trauma akan sekretaris, jadi membuatnya malah tidak suka ke Utari yang seringkali mencari perhatian kepada Dani. Hanya Mama Dani berusaha bersikap profesional selaku orang tua Dani. Untung saja cara kerja Utari bagus, jadi masih dipertahankan oleh perusahaan dan tak ada alasan untuk Mama Dani meminta Dani memecatnya. "Ma, ada yang Mama pikirkan?" tanya Dani menyentuh lengan mamanya yang terdiam. "Mama sudah tua Nak. Mama takut tidak bisa melihat cucu dari kamu, tidak bisa melihat kamu bahagia," ucap perempuan tua ini. Bu Maria menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Mama ingin punya cucu dari kamu, hanya itu, tidak lebih." Lanjutnya dengan air mata menetes di pipi yang putih walaupun ada yang sedikit berkeriput. Dani segera menghapus air mata mamanya lembut, dia sangat menyayangi perempuan tua ini. Hanya mamanya yang Dani punya saat ini, hanya mamanya yang setia padanya menjadi penguat hidupnya. "Maafkan aku Ma," ucapnya penuh sesal. "Apa yang harus aku lakukan untuk Mama agar Mama bisa bahagia?" lanjut Dani. "Menikahlah Nak, menikah segera, hanya itu yang bisa membuat Mama bahagia saat ini." "Baiklah, aku akan segera menikah, bersabar Ma," ucapnya memeluk perempuan tua itu membuat Mama Dani tersenyum.
Tapi kamu masih ingat kan syarat mama? Tanyanya. Siap bos, jangan pilih sekretaris lagi, jawab Dani terkekeh kecil dan dianggukkan oleh mamanya. Wajah perempuan tua itu mulai tersenyum kembali. Bagaimana kalau mama jodohkan? Secara 3 yang kamu cari tidak ada yang bertahan lama. Kali ini bagaimana jika pilihan mama? Jangan ma, aku bisa mencarinya sendiri. Sebenarnya aku sudah punya beberapa pilihan dan akan segera aku kenalkan pada mama. Jawab Dani asal dia tak ingin mamanya menjodohkan dengan anak teman atau keluarganya. Dani paling anti perjodohan. Yang benar Dan, kamu yakin? Tanya mamanya tersenyum. Ya, aku minta mama bersabar sebentar saja, aku ingin memilih dari mereka yang mana yang terbaik agar bisa membuat mama bahagia. Alasan Dani. Mama akan bahagia jika kamu bahagia nak, ucap mama Dani memeluk tubuh putranya lagi. Setelah mamanya pergi, Dani menghempaskan badannya ke sofa dengan kasar, memijat pelipisnya yang sedikit pusing. Dia meremas kepala sendiri, yang jelas ada di otaknya kini siapa perempuan yang harus dia nikahi segera agar mamanya tidak bersedih lagi. Karena kelemahan Dani adalah air mata mamanya. Yang terpenting buat mama senang. Untuk kedepannya itu nanti bisa aku pikirkan. Aku harus segera bergerak mencari. Ucap Dani bermonolog sendiri sambil terus memijat pelipisnya. Ketika Bu Maria keluar dari ruangan, Dani langkah kakinya berhenti sejenak melihat pemandangan yang ada di depannya. Di sana ada seorang gadis muda dengan rambut dikuncir kuda dan berseragam office girl yang tadi menolongnya. Sedang membersihkan kaca di kantornya, sambil sesekali bercanda bersama temannya. Perempuan cantik yang baik hati, gumamnya sambil melihat ke arah perempuan tersebut, hatinya menghangat melihat itu. Jarang sekali ada gadis yang umurnya masih muda mempunyai semangat yang tinggi. Mama Dani tersenyum. Beberapa menit setelah melihat itu, dia segera meninggalkan kantor Dani. Pekerjaan Safira sudah selesai. Dia tengah siap pulang dan berencana akan membeli beberapa persediaan rumahnya karena sudah banyak yang habis. Ra, kamu pulang naik apa? Tanya Riko pada Vira, teman sesama profesinya. Naik ojek mas, jawab Vira singkat mengulas senyum. Senyum manis karena Vira memang perempuan yang sangat ramah. Dia pekerja yang paling muda, jadi dengan siapapun dia akan berlaku sopan untuk panggilan. Gimana kalau aku antar kamu? Tanya Riko lagi. Tidak usah mas, terima kasih. Vira menolak halus tawaran Riko karena takut merepotkan. Vir, kamu udah punya pacar? Tanya Riko dengan nada gugup. Belum mas, untuk saat ini aku mau fokus bekerja dulu dan mengurus nenek karena hanya dia yang aku punya, jawab Vira jujur. Jangan terlalu semangat bekerja Vir, sampai lupa cari pacar nanti malah jadi perawan tua lo, goda Riko sambil tersenyum ke arah Vira. Aku masih terlalu muda mas untuk menikah, apalagi saat ini nenek sangat membutuhkanku. Belum ada kepikiran untuk itu mas, sahut Vira lagi. Kamu suka Virako, tinggal ngomong aja kaliko, jangan sok ngasih petuah segala, celetuk Tami ikutan nimbrung ke pembicaraan Vira dan Riko.
Mendengar celetukan Tami, wajah Riko memerah menahan malu, sedangkan Vira malah tertawa renyah seperti menjadikan itu candaan. Lagian ya Vir, kamu gak peka sama kodean Riko? Vira menggeleng dapat pertanyaan dari Tami sambil tersenyum. Kamu gak ada sedikit pun perasaan ke Riko, Vir? Tanya Tami lagi dengan mata memicing. Mbak Tami, jangan aneh. Aneh deh pertanyaannya, jawab Vira mulai gugup. Riko menatap tajam Tami, lalu Vira melirik Riko sebentar. Perasaan sebagai teman aja mbak, jawab Vira masih dengan mengulas senyum. Yah, cuma dianggap teman kamu kok. Kasihan amat, nasib kamu udah kasih sinyal susah tiap hari tapi tetap aja nggak kepancing tuh umpan. Ucap Tami ngomong sok dramatis. Vira terkekeh melihat Tami yang memang berbicara selalu sesuka hatinya sendiri. Vira berdiri sambil mengalungkan tasnya di lehernya dan bersiap pulang. Kalau sudah ngerumpi dengan Tami sudah pasti tak kenal waktu. Menurut Vira lebih baik dia menyudahi segera karena neneknya tinggal sendiri di rumah. Kalau gitu, aku duluan ya mas, Mbak Tami. Assalamualaikum. Pamitnya melangkah keluar ruangan khusus pekerja bersih. Waalaikumsalam, jawab Tami dan Riko berbarengan. Vira berjalan tergesa-gesa tidak menengok kanan kiri. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang dari sebelah kiri. Bro, aduh, ringis Vira menahan sakit pantatnya terduduk di lantai. Hidung Vira mencium bau wangian perpaduan antara wangi mus dan segar yang menguat, membuat Vira tanpa sadar menghirupnya. Meskipun tubuhnya sakit, dia masih bisa merasakan kesegaran dari tubuh seseorang yang berdiri di hadapannya ini. Vira mendongakkan kepalanya menatap siapa yang tadi tabrakan dengannya. Apakah dia yang menabrak atau dia yang ditabrak? Matanya seketika melebar setelah dia tahu siapa yang dia tabrak. Kemudian Vira langsung berdiri dan menunduk takut. Sementara orang di depannya menatap Vira dengan tatapan datar. Maaf pak, saya tidak sengaja, ucap Vira takut. Siapa nama kamu? Tubuh Vira gemetar mendengar pertanyaan dingin dan datar itu. Saya tanya, siapa nama kamu? Mengulangi pertanyaan yang sama dengan nada biasa saja karena Vira belum menjawab pertanyaannya. Vira pak, jawab Vira dengan nada gemetar. Seseorang di depannya menatap menelisik karena dia belum pernah melihat gadis itu. Karena Vira sendiri keluar dengan pakaian rapi, bukan pakaian office girl-nya yang sudah dilepaskannya tadi di ruangan. Kamu bekerja di bagian mana? Vira meneguk susah salivanya. Office girl, pak, jawab Vira semakin gemetaran. Orang itu mengangguk paham. Baiklah Vira, lain kali hati kalau sedang jalan jangan lihat kiri kanan, perhatian siapa lawanmu di depan. Ucap Dani pelan lalu pergi membuat Vira melongo lalu mengerjapkan matanya beberapa kali. Bersambung.